kepada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan Cak bersama Lamongan Realitas Channel. Realitas karena berusaha menyampaikan fakta, realitas karena senantiasa mengajak umat pada ajaran kebenaran Islam yang telah banyak dikotori oleh wejangan-wejangan dusta berbalut dogma. Dan untuk kali ini saya coba nanggapi video dari dua kiai ini, yakni ajakan untuk memerangi dakwah Salafi yang mereka cap Wahabi. Pemirsa, kalau kita melihat beberapa video dari kedua tokoh Kiai NU ini, di situ akan tidak berlebihan bila kita simpulkan bahwa kedua tokoh ini pernah terjadi perselisihan dalam suatu hal, baik terhadap tulisan Pak Kiai Said Agil yang dianggap terpapar ajaran Takzilah ataupun Jabariyah, maupun terhadap sikap Kiai Said Agil Siraj yang dianggap berpihak pada golongan Syiah. Padahal mereka berdua ini, yaitu kedua bapak kiai ini, sama-sama Kiai NU, sama-sama duduk di struktural ormas NU. Itu berarti akidah mereka tentunya sama. Namun yang lucu, mereka berdua ini juga dikenal sama-sama sangat membenci golongan Salafi atau yang mereka cap Wahabi. Kebencian mereka berdua ini seakan-akan sampai sundul di ubun-ubun. Nah, coba kita lihat sekilas kebencian mereka berdua yang meledak-meletup terhadap golongan Salafi atau Wahabi dalam video berikut ini. Jadi wajib memerangi Wahabi karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar. Karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Kepada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah. Nah, dari video tersebut bisa kita bayangkan betapa begitu bencinya kedua kiai ini pada dakwah salaf. Dan anehnya, kebencian mereka pada kelompok yang mereka cap Salafi Wahabi itu alasannya nggak masuk akal. Masa dakwah yang mengajak pada kemuliaan Islam kok dimusuhi? Masa hanya nggak mau diajak melestarikan tradisi tahlilan, istighosahan, manakiban, haul, sholawatan rame-rame, kok jadi dibenci? Masa nggak mau ngalap berkah ke kuburan, nggak mau ngasih sesajen pada pohon-pohon, nggak mau kurban kepala sapi atau kepala kerbau ke laut, kok jadi dicap Wahabi? Tapi memang begitulah risiko yang pasti dihadapi oleh setiap orang yang komitmen mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya umat mutakhirin, bahkan manusia terbaik pun, yakni Rasulullah dan para sahabat, ketika komitmen mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, juga dimusuhi begitu kerasnya. Maka sudah sunatullah bila senantiasa terjadi pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Adalah hal yang lumrah bila mendapat segala penyematan buruk ketika menyampaikan fakta. Bahkan pembubaran, pembakaran, dan usaha-usaha mendesak penguasa agar melarang dakwah Salafi Wahabi pun itu lumrah. Hanya saja, apa yang disampaikan Kiai Said Agil Siraj agar penguasa melarang dakwah Salafi, demikian juga terhadap seruan Kiai Idrus Ramli agar jamaah mereka memerangi dakwah salaf, kok hal itu membuat saya jadi teringat akan pelajaran sejarah tentang pembubaran Partai Masyumi. Hanya karena perolehan suara di parlemen Masyumi itu
bakal dikhawatirkan bisa merubah peta politik dari demokrasi ke tegaknya syariat Islam. Mirip kejadiannya. Dan lucunya, kenapa kedua kiai ini atau kiai-kiai lainnya yang sejalan dengan kiai ini tidak getol untuk menghimbau kepada umat muslim agar waspada terhadap ajaran Syiah? Atau kenapa kedua kiai ini tidak mendesak kepada penguasa agar terus membatasi ruang gerak dakwah Syiah sebagai wujud tindak lanjut dari fatwa MUI, yang mana pihak MUI pun sejak tahun 1984 udah secara resmi mengeluarkan fatwa tentang sesatnya ajaran Syiah. Kenapa kiai ini dalam mendesak pada penguasa agar melarang dakwah itu bukan pada Syiah, kok malah golongan Salafi yang terus mereka musuhi? Apa karena Syiah yang dianggap berjasa karena pencetus amalan mauludan, karena pencetus amalan istighosahan, ngalap berkah ke kuburan, parhabanan, sholawatan rame-rame, hingga menjadikan mereka banyak kesamaan, hingga Pak Kiai ini merasa sebesti, yang karena itu dilanjutin Syiah harus lebih dibela sebagaimana pada fakta pada video ini. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal saleh mari kita pertahankan, yaitu ihya'i Asyura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Nggak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, bainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nabiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Kata Imam Ali Zainal Abidin, alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Alhamdulillah musuh-musuh saya itu goblok-goblok semua. Gitu kira-kira itu. Orang dungu-dungu, ahmak-ahmak. Nah pemirsa, tidaklah berlebihan apa yang saya sampaikan kecuali saya komitmen pada kejujuran. Dan insya Allah Lamongan Realitas Channel komitmen di atas fakta. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.